Shalom saudara dalam Tuhan. Saudara, langsung saja kita melihat videonya terlebih dahulu. Dan pastikan tekan tombol like, tekan tombol subscribe, dan share video ini. Supaya melalui video ini semakin banyak yang cerdas dan semakin banyak yang memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari kita lihat videonya sejenak. Sayyidah Fatimah. Nanti kalau poligami itu ngapa sih alasannya? Nih, itu tanya sama lakinya gitu. Katanya koles ya, itu pure karena nafsu loh. Makanya saya mau nanya ke Uni, kalau misalkan suami Uni poligami, Uni mau nggak Ini ikhlas? saya jawab tegas ya. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Pio. Kali ini kita akan mereaksi video dari saudara muslim yang bicara soal poligami. Dan dalam video itu ada Rifa. Pada video kemarin, kita sudah dengarkan bersama bagaimana pernyataan Muhammad Hijab, Yasir Kadi dan Ustadz Abdul Somad, bahwa jika suami ingin menikah lagi tidak perlu izin istri pertama, itu menurut hukum Islam. Kita dengarkan bersama, bagaimana perdebatan antara muslim soal poligami. Sekarang yang mat peci tuh, istri pertamanya nyariin bini kedua buat ini dia. Dan Ustaz Khalid Basal sama istrinya dua. Istrinya Mereka dua. akur-akur aja. Jadi kita jangan contoh istri soleha. Ini gini, Ya, tapi gini pertanyaannya. Belum, jangan nanya dulu. Saya nanya dulu biar ada komparasi. Bentar. Oh ya udah. Jangan pernah mengukur baju orang lain dengan baju kita. Itu ya, karena kita nggak mau, orang lain belum tentu nggak mau, makanya poligami dihalalkan. Karena kita nggak semua mindset kita tuh sama. Aku sama kakak itu pasti beda. Benar. Bisa jadi Ibu Dewi sama aku rela dipoligami, kakak nggak mau. Nggak mau. Nah, masalahnya syariat itu universal, karena Allah Maha tahu siapa orang-orang ini gitu loh. Jadi terkadang orang yang kita tuh nggak boleh membenci syariat loh. Kenapa? Syariat itu tergantung dari Allah. Masa kita mau membenci keputusan Allah? Tapi kita boleh menolak untuk menjadi Siti Khadijah dan menolak menjadi gini. Gue boleh milih dong. Gue pengen jadi Sayyidah Khadijah di monogami. Sayyidah Khadijah itu monogami 15 tahun. Rasulullah tidak mempoligami beliau. Sayyidah Aisyah dipoligami. Kita boleh memilih. Kamu mau jadi Sayyidah Khadijah, mau jadi Sayyidah Aisyah, that's your choice. Lu nggak mau dipoligami, cerai udah. Puluh, silakan puluh, boleh. Jadi Sayyidah Fatimah. Nanti kalau poligami itu ngapa sih alasannya? Nih, itu tanya sama lakinya gitu. Katanya koles ya, itu pure karena nafsu loh. Makanya saya mau nanya ke Uni, kalau misalkan suami Uni poligami, Uni mau nggak Ini ikhlas? saya jawab tegas ya. Kalau aku istri pertama, bisa jadi aku yang cariin bini kedua buat laki aku. Masya Allah. Wah, ini viral ini. Nyarinya nenek-nenek. Bukan. Kalau laki gue laki, dengar ya, laki gue laki, pasti gue hadiahin dia temen. Kenapa? Dia laki-laki spesial yang bener-bener dia finansialnya oke, penjagaannya sama gue oke, ya. Perkasa. Dia bukan cuma perkasa ya, nih mohon maaf ya. Dia adil, dia memenuhi semua apa yang dia melindungi kita. Loh, sebagai bentuk rasa cinta saya ke dia, ya bisa jadi dong. Oh, jangan-jangan nanti si Jadi kalau dia Bu Yuni yang dikasih. Kita berhenti sejenak. Barusan kita dengar celetukan, jika suami Rifa adil maka dia akan carikan istri. Padahal kalau kita baca dalam Quran, Allah SWT sendiri mengatakan dalam An-Nisa ayat 129. Masih dalam konteks poligami, di sana dikatakan, kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Pertanyaan kita adalah, jika Allah SWT tahu laki-laki tidak bisa berlaku adil, kenapa diizinkan poligami? Kita lanjut. Bu Yuni, biar nggak ada saingan. Ya, kita bicara dari sisi ini ya, dari sisi psikologis ya. Ini aku perempuan, ada fase menopause. Ketik laki-laki, ibaratkan kata orang tuh ya, laki-laki itu ibaratkan wine, semakin lama semakin enak. Perempuan kayak susu, semakin lama semakin basi kan gitu. Oh iya, Mas. Kan ada menopause-nya. Masih masuk nih. Ketika laki Wah, ini siapa sih umum tuh? Wah, siapa? Dia ngomong nih. Dia ngomong nih. Ini dia bahaya nih. Oke. Terus. Jadi ketika misalkannya Sayyidah Aisyah itu jujur perempuan itu pencemburu. Siti Hawa aja menurut riwayat dia cemburu padahal dia satu-satunya perempuan di muka bumi.
Sayyidah Aisyah cemburu kepada Sayyidah Khadijah yang sudah wafat. Naturnya kita cemburu. Tapi masalahnya adalah apakah nggak ada perempuan yang mau dipoligami? Coba bilang ada. Contoh, perempuan yang menyadari kekurangannya. Dia dapat suaminya keren, tajir, kaya, hebat, pinter, ganteng lagi ya kan. Tiba-tiba dia tahu kalau dia memiliki kekurangan. Ini daripada si laki berzina nanti, ya udah, kenapa, apa salahnya? Tapi kembali lagi, nggak semua orang bisa ngelakuin itu. Maka orang yang tidak mencintai dunia, maka makomnya tinggi, dan gua nggak semakomnya nggak setinggi itu. Oh, berarti tetap aja tidak bakal ada keikhlasan. Siapa nggak ada perempuan yang mau dipoligami, tetapi Wah, berarti Allah salah dong kalau. Nah, iya. Situ nanti larinya. Ketika Allah perintahkan naik haji bila mampu, apa semua orang mampu pergi ke haji? Enggak ya, benar itu benar. Itu pilihan, itu pilihan, kembali kepada pilihan hidup. Nah, Kalau kita mendengar pernyataan Ustadz Abdul Somad bahwa menurut hukum Islam tidak perlu izin istri pertama, maka pendapat wanita dalam hal ini tidak diperhitungkan. Selama laki-laki mau menikah lagi, kapan saja dia bisa lakukan, tanpa izin istri sebelumnya. Menurut pandangan agama Islam, sah nikah kalau cukup rukun dan syarat. Ada mahar, ada ijab, ada qabul, ada wali, ada 2 orang saksi. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat salat dan sebentuk cincin emas tunai, sah. Tak ada syarat izin istri pertama menurut hukum fikih. Tapi menurut hukum Republik Indonesia tidak sah nikah kecuali izin istri pertama. ketika suami misalkannya adalah lihat, yang perempuan tahu dong kapasitas suaminya gimana. Dia tahu, wah laki gua nih ternyata perkasa banget ya kan, duitnya ini banyak. kok perkasa mulu. Kalau konteksnya negatif. Ini si Pipa, woi, kasih paus woi, si Pipa. Kasih paus si Pipa woi. Kalau yang main poligami sama haji itu beda. Bila mampu apanya dulu, ekonominya, fisiknya. Nah itu dia, ketika lu mau poligami, lu mampu nggak? Lu mampu nggak? Tunggu dulu, debat buka terbuka sini, maju. Uni, tapi tadi Uni bilang Uni katanya mau bisa jadi. Dengarkan dulu saya, benar ya. Jangan pernah menyamakan pakaian kita dengan pakaian orang lain. Tapi kalau Uni sendiri, bentar dulu, jangan diintervensi. Dengar ya. Nggak masuk ke Hidup itu kan gini ya, proses itu berjalan. Hari ini saya benci, besok bisa cinta. Hari ini bisa cinta, besok bisa benci. Kalbu itu dirubah-rubah sama Allah. Kita nggak tahu apa yang kita hadapi ke depan kan. Tiba-tiba nih aku bilang dalik nih. Ketika saya punya suami saya perkasa, duitnya banyak, orangnya ganteng, banyak cewek-cewek yang menggilai dia gitu kan. Saya tahu ada mudarat 1, ada mudarat 2. Mudarat yang harus saya hindari, mudarat yang besar apa? Dia berzina. Ya udah kena. Jadi kita ini, kata Habib Ja'far itu, poligami itu ibaratkan solusi yang ada di pintu darurat di pesawat. Dia boleh dibuka ketika memang dibutuhkan, sama kayak obat. Kalau nggak sakit ngapain minum obat gitu loh. Nah saya mau nanya. Bentar nih. Tapi ini tadi kan bilang itu pintu darurat. Tapi kalau kata Horas enggak. Karena di Al-Quran bukan. Ayo serang gini Pak serang. Poligami terjadi karena laki-laki nafsu kepada wanita. Barusan Deva katakan bahwa poligami ibarat pintu darurat. Kalau darurat baru bisa dibuka. Hal yang sama juga seperti obat, kalau gak sakit jangan minum. Padahal dalam Al-Quran, itu sebuah perintah, seperti yang dikatakan oleh pria muslim berikut. Semua pakai nafsu, Pak. Makan aja pakai nafsu. Gini Rifa. Sebentar, bukan darurat, tapi emang Fangkiu itu kan film perintah. Nikahilah. Nikahilah olehmu 2, 3, 4. Sebentar. Bentar. Tunggu dulu. Di Anisa itu kata Fangkiu itu kan film. Artinya Allah itu menyuruh kan? Iya, tapi kenapa? Karena apa? Tunggu dulu. Nikahilah 2. Enggak bisa. Nikahilah. Enggak bisa. Bentar. Satu. Pakai moderator. Iya.
Kata fangkihu kan fil amr, ya kan? Allah nyuruh kita nikahin berapa? 2, 3, 4. Tapi kalau nggak mampu, baru solusi kita tuh menikah satu sama ini tuh solusi. Ya, betul. Kita menikah salah satu solusi. Enggak dong, bukan poligami itu solusi, tapi memang kita menikah satu itu solusi. Tolong Kak bukakan surah An-Nisa. Tolong. An-Nisa yang 4 coba. Coba buka ayatnya. Pipe, An-Nisa ayat 4. Anissa ayat 4 coba. Debat ini habis. Ayo, ya. Ya. Nih. Ya, boleh. Antum ya, An-Nisa ayat 4 ya. Iya. Kita harus sesuai dalil ya. Iya. Jangan ditambah-tambah, jangan dikurang-kurang. Iya. An-Nisa ayat 4. Marahin Unita emang bener-bener parah nih. Nih, aku bacain ya. Bacakan dari pertama ayatnya. Oh, di pertama ya? Di pertama panjang banget dong. Bukan, maksudnya di awal ayat dulu. Oke. Dan berikanlah mas kawin atau mahar kepada perempuan dalam kurung yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian. Ayat 3 dong baca. Ya. Udah dibaca ya. Ya, ini yang baca. Nah, saya baca ya. Kita baca pakai ini gue pakai data. Oh, yang jika kamu khawatir. Kita itu Al-Qur'an itu semuanya adalah ayat solusi ya. An-Nisa ayat 3. Iya, udah nih. Saya 3 kan? Oke. Nah. Nih bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum alla tuksitu. Kenapa itu nggak dibaca? Iya, terus Kenapa itu nggak dibaca? Jangan dipotong. Jangan dicomot-comot, jangan ditusuk. Jangan dipotong. Jangan comot-comot. Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim. Iya, terus Baru di situ. tunggu dulu. Bila mana Iya. kamu menikahinya? Nah, ini wa in khiftum. Nah, Jadi bentar. alasannya Nah. adalah zaman dahulu asbabun nuzulnya ini ketika zaman dulu orang-orang Bukan, menikahi anak yatim. bukan. Kenapa dihilangin? Bukan dulu. Dihilangin mulai dia. Enggak. Bang Moto keringat dingin. Bang Moto keringat dingin, guys. Enggak, ini salah. Bang Moto keringat dingin. Cari apa sih, Bang? Nah, sebentar. Bang Moto keringat dingin. Dengar ya teman-teman ya. Ini sekali lagi aku kasih tahu ya. Di ayat itu pada waktu itu orang-orang menikahi anak yatim itu hartanya diambil, mereka dizolimi. Sementara Allah mencintai anak Di yatim. sini jangan dipotong. Barang siapa yang Jangan menyakiti dipotong. anak yatim, Di sini jangan dipotong. Di sini jangan dipotong. Di sini katakan apa? Apa? Fangkihu Iya. ma tobalakum. Iya dong, karena Kata apa? fangkihu Karena apa? itu Karena fil apa? amr. Karena apa? Fangkihu itu fil amr, nggak Diceritakan bisa. kenapa? Nggak bisa. Satu-satu waktunya. Pak, moderatorin dong di situ. Saya moderator ya, kamu. Moderator di situ di tengah. Silakan jelaskan. Moderatornya di tengah. Moderatorin dong. Tunggu dulu. Oke. Nggak bisa. Sepertinya Dia motong-motong. Nggak bisa. Nggak bisa. Dia nggak bisa. Dia nggak bisa. Nggak bisa. ya. Bentar nih. Kita kasih kesempatan Akimoto. Kita kasih kesempatan Akimoto. Supaya ini tidak jatuh kepada debat kusir dan kita masuk ke dalam neraka jahanam, kita panggilkan Pak Ustadz kita. Oh, Ustaz Ruben. Ustaz. Ayo. Ayo, Ustaz. Jadi, menurut pria muslim tadi justru menikah satu adalah solusi, kalau tidak sanggup menikahi 4. Jadi kebalik dari apa yang dikatakan Rifa. Di mana poligami itu solusi. Ketika si pria muslim menampilkan data dari Quran, Rifa kewalahan menyanggahnya. Oleh karena itu polemik ini diberikan kepada Ustadz yang kebetulan ada di situ. Berikut jawaban Pak Ustadz. Masuk. Ah, ini pas nih, ini ada Ustadznya nih. Ayo, Tat. Silakan, Tat. Silakan ya, Tat. Sini. Ini Pak, biarnya Pak. Ini Pak, biarnya Pak. Ayo, Tat. Silakan, Tat. Ustadz istrinya berapa? Jangan ketawa. Ambil itu berarti ya. Nah, gimana menurut Pak Ustaz? Duduk aja sini, Mas. Ayo, Ustaz. Duduk. Tentang surat An-Nisa ayat 4. Yang ketiga. Ayat 3. Tidak aja. Ini Pak, Oto pengen poligami Pak. Bukan. Coba dibaca, Tat. Surat ayat 3. Jadi gini, Ustaz. Ini moderatornya di sana dong. Sana moderatornya, woi. Tunggu. Ini tentang poligami. Gini, Ustaz, Coba. masalahnya gini. Coba gimana? Rifa bilang, kalau kita menikah 2, 3, 4 itu seperti exit door, solusi. Ya kan? Pintu darurat, Yes. ya kan? Tunggu. Jangan dipotong. Bentar. Tapi kalau dari saya, kita menikah satu adalah solusi. Karena di situ di An-Nisa ayat ketiga itu menggunakan kata lafaznya fafangkihu kan, ada fil amr di situ. Berarti emang ada perintah di situ. Nikahi olehmu 2, 3, 4, tapi kalau di bawah itu ada larangan.
Kalau kita nggak mampu satu aja, berarti hukumnya apa? Jawaz, mubah kan? Seperti kita makan, kamu mau makan setengah, nggak mau makan juga nggak apa-apa kan gitu. Tapi kita menikahi satu adalah solusi karena kita belum tentu bisa adil kan begitu. Jadi ketika memang kita nggak mampu untuk menikah 2, 3 atau 4, solusinya kita nikah satu saja. Enggak. Gitu. Oke. Diam dulu, dijawab dulu yang kami mau tahu. Dijawab dulu. Kita dulu, dua perspektif dulu. Dua perspektif dulu. Ya, benar. Uni dulu, nanti baru si Ustadz yang ini. Silakan. Itu kan di ayat itu asbabun nuzulnya kan karena orang-orang zaman dahulu suka mendolimin anak yatim yang dinikahi yang katanya diambil kan. Maka daripada menyakiti anak yatim lebih baik kalian menikahi 2, 3 atau 4. Emang diperintahkan karena apa? Dasar daripada nyakitin anak yatim kan gitu. Nah, kalau tidak mampu berlaku adil maka nikahi satu. Maka poligami itu adalah solusi, bukannya nikahi satu solusi. Nikahi satu itulah yang perintah, yang anjuran. Jadi kalian kalau mau poligami boleh. Enggak. Asal ada alasannya. Udah ditangkapi dulu Tat. Wah, yang Proses ini, terus. Pak. Tangkapi dulu Tat. Oke. Silakan Ustaz, waktu dipersilakan. Oke. Jangan diem. Jangan diam. Yang boleh bicara moderator. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi kalau bab pernikahan itu kita lihat dari sudut hukum dasarnya. Saudara dalam Tuhan, sebelum kita lanjut mendengarkan penjelasan mereka di video tadi, ya saya kembali mengingatkan kita untuk tidak lupa tekan tombol like, tekan tombol subscribe dan share video ini supaya melalui video ini kita semakin cerdas dan melalui video ini semakin banyak yang memuji, memuliakan nama Tuhan di atas kerajaan sorga. Nah, saudara dalam Tuhan, sebelum kita memberikan tanggapan terhadap video ini, mari kita lanjut menontonnya. Berikut videonya. Nah, hukum dasar nikah itu apa? Ibadah. Enggak, hukum dasar. Hukum dasarnya. Salah hukum. Enggak, nikah juga ibadah bagi saya. Apa hukumnya nikah? Nggak tahu Ustaz. Sunnah. Bukan. Oh bukan. Apaan? Bukan. Jawab beneran begini. Benar tapi belum tepat. Apa hukumnya? Sama itu. Bilang rapi separuh agama. Sudah kau ilmu kan? Belum tepat. Apa Ustaz? Nah, hukum nikah itu Dengar ini. bisa sunnah, bisa wajib, bisa haram. Ya, tergantung kondisinya. Gitu. Jadi tidak hanya satu hukum sunnah, enggak. Gitu. Bisa makruh bahkan gitu. Jadi dilihat dari tadi apakah banyak maslahatnya atau mudorotnya. Gitu. Jadi kita tidak bisa menghakimi dengan wah harus begini, enggak. Gitu. Makanya Islam itu luar biasa ya. Kita lihat kaidah fikihnya dulu nih. Gitu. Jadi jangan harus 1, harus 4, enggak begitu. Makanya nikah aja bisa jadi haram. Kenapa kok haram? Karena niatnya nikah untuk menghardik. Wah, kalau gua nikah nih ntar gua siksa nih. Itu haram. Biar hukum 3 ya. Gua hajar nih ya. Ya, bahkan bagaimana kalau Saya porotin ya, gitu ya. Itu haram ya. Iya, niatnya berbeda kan. Bahkan ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, saya pengen nikah tapi belum mampu, gimana nih solusinya? Berpuasa engkau. Gitu. Jadi kalau bab seperti itu kita harus lihat berbagai perspektif. Gitu. Seperti itu sih gambarannya. Jadi pendapat-pendapat tadi bukan salah atau benar, tergantung kondisinya. Tentang poligami. Nah, sederhana gini, makanya Islam itu ada usroh. Misalkan gini, babi itu haram. Tapi bila mana keadaan di hutan nggak ada makan sama sekali, cuma itu, maka itu yang kita makan. Jadinya. Karena darurat, gitu. Lihat kondisinya. Jadi hukum itu bisa berubah tergantung kondisi. Akan tetapi perlu digarisbawahi, jangan sampai dalil yang seperti itu menjadi dalih nih. Gitu. Kebanyakan orang bukan berdalih tapi berdalih. Yang salah dibenar-benarkan, yang haram dihalal-halalkan. Berarti Gitu. perspektif kedua Nggak salah. kita benar semua. Nggak salah. Benar. Jadi Pak saya nggak gitu. Yang benar tetap dia jangan kabur. Diam di sini. Uni sini. Uni jangan kabur. Pertanyaan saya Ustadz. Kalau Ustadz itu lebih memilih perspektif yang mana? Uni Ripakah atau perspektif dari Akimoto? Jadi gini. Laki-laki ya semua. Jadi tergantung kondisi, saya nggak bisa jawab. Kondisi sekarang gimana Ustaz? Kalau yang untuk siapa? Ustaz. Satu. Barusan kita mendengar tanggapan dari Pak Ustadz, di mana dia tidak memihak salah satu dari kedua pendapat tadi, baik Rifa maupun pria muslim.
Tapi faktanya Pak Ustadz menikahi satu saja. Saya tidak tahu, mungkin Pak Ustadznya mau cari aman. Itu solusi ya? Nah, itu pilihan apa solusi? Ada alasan ketika orang berpoligami ya? Itu pilihan apa solusi, Ustaz? Kondisi. Pilihan apa solusi? Kondisi yang seperti apa, Ustaz? Artinya gini, bahwasannya kalau Rasulullah itu bahkan lebih dari 10. Oke. Ya, itu bab khusus untuk Ya kan? Allah. Ya. Kalau umatnya kan 4 nih. Ya kan? Tadi kita nggak bisa pakem langsung tadi, itu harus sunnah, wajib dan sebagainya. Lihat kondisi, nggak bisa dipaksakan. Biasanya kondisi seperti apa yang membuat saya berpoligami? Sederhana gini, dia udah rumah tangga belum punya anak. Jadi rumah tangga yang untuk punya anak? Tar dulu makanya Islam itu perlu namanya tabayun. Lihat lagi Adam, kebanyakan mudarat atau masalah. Gitu. Kebanyakan kita nafsu dengan jawaban hawa nafsu, akhirnya nggak toyib. Makanya ada halal dan toyib. Contoh makan rumput boleh ya? Boleh, tapi nggak halal kan? Halal. Tapi nggak toyib. Gitu. Baik ya buat kesehatan kita makan rumput liar gitu ya. Kan gitu. Nggak pantas aja cuma bisa dimana cuma nggak pantas. Uniripa malah komen di sini. kabur dia itu. Ya. Kabur. Oke. Ya jadi tadi harus kita lihat kondisi-kondisinya. Kalau sakit ya Ustadz ya. Misalkan tadi yang penting Tabayun dulu ya. Tabayun dulu, istrinya ridho, daripada nanti nggak ada generasi penerus. Ikhlas nih, seperti kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Oke. Kalau istrinya nggak ikhlas gimana, Ustaz? Berapa? Kalau istrinya namanya ikhlas, cerai gitu? Enggak. Dia ternyata nggak ikhlas dunia akhirat, dia nggak mau ngomong nggak ikhlas gimana? Nah, itu gimana tuh? Makanya harus ada tadi alasannya harus kuat, dalilnya apa? Atau dasarnya apa? Terus sebutnya hujahnya apa nih? Nggak bisa punya anak, contohnya ya. Terus tadi ada kebijakan-kebijakan lain, gitu. Makanya kalau dia dengan nafsu, dia emosi kan. Tapi kalau dia dengan iman, ya kan, maka akan terarah. Baik, salam Tuhan, itu videonya kita sudah simak ya. Beberapa orang saudara kita Muslim di video tadi ya membicarakan mengenai poligami, dan di antara mereka ada yang mengatakan bahwa poligami itu boleh dengan beberapa syarat. Nah, salam Tuhan, semoga penjelasan-penjelasan yang mereka sampaikan tadi memberkati kita, menambah pemahaman kita tentang poligami, dan semoga menambah ilmu pengetahuan kita ya. Semoga kita semakin cerdas, dan intinya semoga dengan penjelasan-penjelasan mereka di video tadi kita semakin mengerti apa itu poligami dan apakah poligami itu boleh atau tidak menurut keyakinan saudara-saudara kita yang di video tadi. Nah, saudara ulang Tuhan, kalau di dalam Kristen sendiri ya, poligami itu dilarang ya. Nikah di dalam Kristen itu sekali seumur hidup ya, kecuali kalau belum tua lalu mereka udah pisah karena mungkin ya sakit penyakit atau yang lainnya, dan yang masih hidup mungkin menikah lagi itu sah-sah saja. Tetapi selama dia punya istri ya, dia tidak boleh menikah ya, karena pernikahan dalam Kristen sendiri ya, sekali lagi ya, itu sekali seumur hidup ya, cukup satu. Nah, saudara Tuhan, setiap agama pastinya berbeda paham, berbeda pengajaran, berbeda pengertian ya. Kita tidak bisa mengatakan yang ini benar, yang itu salah. Itu tergantung versi agama masing-masing, itu tergantung keyakinan masing-masing ya. Kalau di dalam Kristen ya, poligami itu tidak dibolehkan ya, itu sah-sah saja, itu kan menurut Kristen. Kalau di agama saudara-saudara kita yang di video tadi juga diperbolehkan, itu juga sah-sah saja, itu kan menurut keyakinan mereka. Nah, saudara Tuhan, seperti apa tanggapan saudara setelah menonton video tadi? Silahkan tulis di kolom komentar, tuliskan tanggapan komentar yang baik, yang positif, terutama tanggapan yang memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara, di kesempatan ini saya mau sampaikan beberapa hal buat kita ya. Semoga hari-hari ini kita tetap semangat menjalani hari-hari kita ya. Pastinya seperti yang saya bilang di video-video sebelumnya, bahwa
ya, kita selalu diperhadapkan dengan berbagai situasi. Kadangkala kita diperhadapkan dengan situasi sukacita, kadangkala kita diperhadapkan dengan situasi damai gitu loh. Kadangkala kita diberkati, kadang-kadang kita berkelimpahan, dan sebaliknya kadangkala juga kita mengalami berbagai duka cita, ya, masalah, kemalangan, ya, ekonomi yang buruk dan lain sebagainya, ya, juga termasuk masalah-masalah dalam keluarga. Jadi apapun yang kita alami hari-hari ini, mari kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan, di mana Tuhan senantiasa menolong kita, Tuhan senantiasa menyertai kita, Tuhan senantiasa menopang kita. Terbukti hingga saat ini kita masih ada, dan Tuhan tidak pernah membiarkan kita tergeletak, ya. Terbukti, ya, saya dan saudara masih punya nafas hidup, ya, kita masih diberikan berkat, ya, bisa makan setidaknya, ya, dan pastinya kita mengalami anugerah Tuhan. Jadi dalam hal ini kita harus tetap bersyukur apapun keadaan kita alami hari-hari ini. Jikalau kita sedang mengalami sukacita, kita bersyukur karena Tuhan memberkati kita, memberikan kita sukacita. Dan kalau kita dalam keadaan berbagai duka cita, berbagai masalah, persoalan, mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan, di mana Tuhan menguatkan kita melewati hari-hari kita, sehingga dengan banyaknya persoalan-persoalan kita mampu menghadapinya dan kita dikuatkan oleh Tuhan. Jadi dalam segala hal kita patut bersyukur kepada Tuhan. Nah, saudaraku dalam Tuhan, ya, saya tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan melalui video ini. Semoga video singkat ini memberkati kita, menguatkan iman kita, dan kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita sekalian. Shalom.